Shalom Alehem, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Yesyar. Kita berdoa ketika teman-teman mendengarkan atau membaca kitab ini, kita benar-benar dipenuhi oleh Ruh HaKodes dan kita mengerti apa maksud dari Roh Kudus atas setiap peristiwa. Mari kita berdoa dulu. Ruh HaKodes, Roh Elohim, kami memerlukan Engkau menguasai tubuh, jiwa kami, pikiran kami. Datanglah, masuklah ke dalam kehidupan kami Bapa Yahweh, supaya kami mengerti setiap firman-Mu, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa Yahweh, di dalam dan demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Pasal yang ke-17, perjanjian sunat antara Yahweh dan Abram. Yahweh mengganti nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Pasal yang pertama. Pada waktu itu dalam tahun ke-91 dari hidup Abraham, Bani Kitim berperang dengan Bani Tubal. Ketika Yahweh telah menyerahkan anak-anak manusia di atas muka bumi, Bani Kitim pergi dan memasuki lembah Kanopia. Mereka membangun sendiri kota-kota di sana dan tinggal di tepi sungai Tiberio. Bani Tubal tinggal di Tuskana dan perbatasan mereka mencapai sungai Tiberio. Bani Tubal mendirikan sebuah kota di Tuskana dan mereka menyebut namanya Sabina, menurut nama Sabina bin Tubal ayahnya, dan mereka tinggal di sana sampai hari ini. 3. Pada waktu itu Bani Kitim berperang dengan Bani Tubal dan Bani Tubal terpukul di hadapan Bani Kitim. Bani Kitim menyebabkan 370 orang mati dari antara Bani Tubal. 4. Pada waktu itu Bani Tubal bersumpah kepada Bani Kitim, katanya, "Engkau tidak akan mengawin di antara kami, dan tidak seorang pun akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang pun dari anak-anak lelaki Kitim." 5. Karena semua anak-anak perempuan Tubal pada waktu itu cantik-cantik, tidak seorang pun perempuan didapati di seluruh dunia secantik anak-anak perempuan Tubal. Dan semua orang menginginkan kecantikan perempuan pergi kepada anak-anak perempuan Tubal dan mengambil istri-istri dari mereka. Anak-anak manusia, raja-raja dan pangeran yang sangat suka dengan kecantikan perempuan, mereka mengambil istri-istri pada waktu itu dari antara anak-anak perempuan Tubal. 7. Pada akhir tahun ketiga setelah Bani Tubal bersumpah kepada Bani Kitim untuk tidak memberikan anak-anak perempuan mereka sebagai istri, kira-kira 20 orang dari Bani Kitim datang untuk mengambil beberapa anak perempuan Tubal. Namun mereka tidak mendapati seorang pun. Karena Bani Tubal memegang sumpah ke mereka untuk tidak mengawinkan dengan mereka, dan mereka tidak mau melanggar sumpahnya. 9. Pada waktu hari-hari penuaian, Bani Tubal pergi ke ladang untuk mengumpulkan tuaian. Ketika para pemuda Kitim berkumpul dan pergi ke kota Sabina, setiap orang mengambil seorang perempuan muda dari antara anak-anak perempuan Tubal, dan mereka datang ke kota-kotanya. 10. Dan Bani Tubal mendengarnya dan mereka pergi untuk berperang dengannya. Namun mereka tidak bisa mengalahkannya, karena pegunungan yang terlalu tinggi bagi mereka. Dan ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa menang atasnya, mereka kembali ke negerinya. 11. Pada pergantian tahun Bani Tubal pergi dan menyewa kira-kira 10.000 orang dari kota-kota yang ada di dekat mereka, dan mereka pergi berperang melawan Bani Kitim. Bani Tubal pergi berperang dengan Bani Kitim untuk menghancurkan negerinya dan untuk menyusahkan mereka. Pada pertempuran ini Bani Tubal menang atas Bani Kitim. Bani Kitim melihat bahwa mereka sangat terdesak, mengangkat anak-anak yang mereka peroleh dari anak-anak perempuan Tubal ke atas tembok yang telah dibangun di depan mata Bani Tubal. 13. Bani Kitim berkata kepada mereka, "Apakah engkau datang untuk berperang dengan anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan tidakkah kami dianggap daging dan tulang dari waktu hingga sekarang?" Ketika Bani Tubal mendengarnya, mereka berhenti berperang dengan Bani Kitim dan mereka pergi. Dan mereka kembali ke kota-kotanya, dan Bani Kitim pada waktu berkumpul dan mendirikan 2 kota di tepi laut. Mereka menyebut namanya yang satu Purtu dan lainnya Ariza.
Abram bin Tera pada waktu itu berumur 99 tahun. 17. Pada waktu itu Yahweh menampakkan diri kepadanya dan dia berfirman kepadanya, Aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan melipat gandakan keturunanmu sangat banyak. Dan inilah perjanjian yang aku buat antara aku dan engkau, supaya setiap anak laki-laki disunatkan, engkau dan keturunanmu yang ada sesudah engkau. Pada umur 8 hari haruslah mereka disunatkan, dan perjanjian ini harus ada dalam dagingmu sebagai perjanjian kekal. Maka sekarang namamu tidak lagi disebut Abram tetapi Abraham, dan istrimu tidak lagi disebut Sarai tetapi Sarah. 20. Karena aku akan memberkati engkau dan berdua, dan aku akan melipat gandakan keturunanmu sesudah engkau, sehingga engkau akan menjadi suatu bangsa yang besar dan raja-raja yang berasal daripadamu. Pasal yang ke-18. Abraham menjamu 3 malak-malak Syamaim dalam kemahnya. Yahweh berjanji memberi anak kepada Sarah, kejahatan orang-orang Sodom, Amora, Adma, dan Zeboim. Abraham bangkit dan melakukan semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Dia mengambil orang-orang lelaki seisi rumahnya dan mereka yang dibeli dengan uang, dan dia menyunatkan mereka seperti Yahweh perintahkan kepadanya. 2. Tidak ada seorang pun yang tertinggal yang tidak disunatkan. Abraham dan putranya Ismail disunatkan pada daging kulit katan mereka. Umur Ismail 13 tahun pada waktu dia disunatkan pada daging kulit katannya. Pada hari ketiga, Abraham keluar dari kemahnya dan duduk di pintu untuk menikmati panas matahari selama rasa sakit pada dagingnya. 4. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya di lembah Mamre, dan dia mengirimkan 3 malaikat yang melayaninya untuk mengunjungi dia. Dia sedang duduk di pintu kemahnya, dan dia mengangkat matanya dan memandang. Dan lihatlah, 3 orang sedang datang dari kejauhan. Maka bangkitlah dia dan berlari menusuk mereka. Dia sujud kepada mereka dan membawanya ke dalam kemah. 5. Dia berkata kepada mereka, Jika sekarang aku mendapatkan kemurahan di matamu, singgahlah dan makanlah sepotong roti. Dia mendesak mereka dan mereka pun singgahlah. Dia memberikan mereka air dan mereka membasuh kaki mereka. Dia menempatkan mereka di bawah pohon di pintu kemah. Abraham berlari dan mengambil seekor anak sapi, lembu yang baik, dan dia menyembelihnya dan memberikannya kepada hambanya Eliezer untuk diolah. 7. Abraham datang kepada Sarah ke dalam kemah dan berkata kepadanya, Siapkanlah segera 3 porsi makanan yang baik, remaslah adonan itu dan buatlah kue untuk menutup kuali berisi daging, dan dia melakukannya. 8. Abraham bergegas dan menyajikan kepada mereka mentega dan susu daging dan potongan daging domba, dan menghidangkannya ke hadapan mereka untuk dimakan. Sebelumnya daging anak sapi itu cukup matang dan mereka memakannya. Dan ketika mereka selesai makan, salah seorang berkata kepadanya, Aku akan kembali kepadamu menurut waktu kehidupan, dan Sarah istrimu akan memiliki seorang anak laki-laki. 10. Orang-orang ini kemudian beranjak dan pergi melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat di mana mereka diutus. Pada waktu itu semua orang Sodom dan Amora dan seluruh 5 kota sangatlah jahat dan penuh dosa terhadap Yahweh, dan mereka memancing murka Yahweh dengan kejijikan mereka. Dan semakin tua mereka semakin memperbanyak kejijikan dan penghinaan di hadapan Yahweh. Kefasikan dan kejahatan mereka pada waktu itu besar di hadapan Yahweh. 12. Mereka memiliki negeri pada suatu lembah yang sangat luas, kira-kira setengah hari perjalanannya. Dan di dalamnya ada sumber mata air dan sejumlah besar tumbuh-tumbuhan hijau di sekeliling air. 13. Dan seluruh penduduk Sodom dan Amora pergi ke sana 4 kali dalam setahun bersama istri-istri dan anak-anak dan semua milik kepunyaan mereka. Mereka bersuka cita di sana dengan rebana dan tari-tarian. Pada waktu sukaria itu mereka semuanya akan bangkit dan menjamah istri-istri tetangganya,
dan beberapa anak-anak perawan tetangganya, dan mereka menikmatinya. Setiap orang melihat istri dan anak perempuannya di tangan tetangganya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka melakukannya dari pagi sampai malam, dan selanjutnya mereka pulang setiap orang ke rumahnya dan setiap perempuan ke kemahnya. Jadi mereka selalu melakukannya 4 kali dalam setahun. 16. Juga ketika orang asing datang ke kota mereka dan membawa barang-barang yang dia beli untuk dijual di sana, penduduk kota itu akan berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, muda dan tua, dan pergi kepada orang itu dan merampas barang-barangnya dengan kekerasan, membagikannya sedikit demi sedikit kepada setiap orang, sampai semua barang yang membawa pemiliknya ke negeri itu habis. 17. Dan jika pemilik barang-barang itu bertengkar dengan mereka, katanya, "Perbuatan apa yang telah kau lakukan kepadaku?" Maka mereka akan mendekati dia seorang demi seorang, dan setiap orang yang menunjukkan bagian yang mereka ambil dan pencemooh dia, katanya, "Aku akan mengambil sedikit itu yang engkau berikan kepadaku." Ketika dia melanggar ini, dari mereka semua dia akan bangkit dan meninggalkan mereka dengan sedih, dengan sakit hati. Ketika mereka semuanya bangkit dan mengejarnya dan mengusirnya, dia keluar dari kota dengan teriakan dan keributan. 18. Ada seorang laki-laki dari negeri Elam yang pergi dengan santai di jalan, duduk di atas keledainya, yang membawa jubah halus beraneka warna, dan jubah itu terikat dengan tali pada keledai. Orang ini sedang dalam perjalanan melintasi jalanan Sodom. Ketika matahari terbenam, pada waktu petang hari, dia tinggal di sana supaya dapat bermalam. Namun tidak seorang pun mengizinkan dia masuk ke dalam rumahnya. Pada waktu itu, di Sodom ada seorang yang jahat, pembuat onar yang pintar melakukan kejahatan, namanya Hadad. Dia mengangkat matanya dan melihat pengembara ini di jalanan kota. Dia sedang datang kepadanya dan berkata, "Dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau pergi?" 21. Orang yang berkata kepadanya, "Aku melakukan perjalanan dari Hebron menuju Elam, di mana aku tinggal. Selagi aku lewat matahari terbenam, tidak seorang pun mengizinkan aku masuk ke rumahnya. Meskipun aku punya roti dan air dan juga jerami dan makanan untuk keledaiku dan tidak kekurangan apa-apa." Hadad menjawab dan berkata kepadanya, "Apa yang engkau inginkan akan aku sediakan. Namun di jalanan engkau tidak boleh tinggal semalam." Hadad membawa dia ke rumahnya, dan dia melepaskan jubah dari keledai dan talinya dan membawanya ke rumahnya. Dia memberikan keledai itu jerami dan makanan, sementara pengembara itu makan dan minum di rumah Hadad. Dia menginap di sana malam itu. Dan pada pagi harinya, pengembara itu bangun pagi-pagi sekali untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika Hadad berkata kepadanya, "Tunggu, puaskan hatimu dengan sepotong roti dan kemudian pergilah." Dan orang ini melakukannya. Dia tetap bersamanya, dan mereka berdua makan dan minum bersama sepanjang hari. Ketika orang itu bangkit untuk pergi, Hadad berkata kepadanya, "Lihatlah, sekarang hari telah sore. Engkau lebih baik tinggal bermalam supaya hatimu senang." Dia mendesaknya supaya tinggal di sana sepanjang malam. Dan pada hari kedua dia bangun pagi-pagi sekali dan pergi. Ketika Hadad memaksanya, katanya, "Puaskanlah hatimu dengan sepotong roti dan kemudian pergilah." Dan dia juga tinggal dan makan bersamanya pada hari kedua. Dan kemudian orang itu bangkit untuk melanjutkan perjalanannya. 26. Hadad berkata kepadanya, "Lihatlah, sekarang hari sudah sore. Tinggallah bersamaku untuk menyenangkan hatimu, dan besok bangunlah pagi-pagi sekali dan lanjutkan perjalananmu." Orang itu tidak mau bangkit, namun bangkit memasang pelana keledainya. Sementara dia memasang pelana keledainya, Hadad dan istrinya berkata, "Lihatlah, orang ini tinggal bersama kita 2 hari, makan dan minum, dan dia tidak memberikan apa-apa kepada kita. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Dari kita tanpa memberikan apa-apa?" Hadad berkata kepadanya, "Diamlah."
28 orang ini memasang pelana keledainya untuk pergi, dan dia berkata kepada Hadad supaya memberikan tali dan jubahnya untuk diikat pada keledai. 29. Hadad berkata kepadanya, "Apa yang kau katakan?" Dia berkata kepadanya, "Supaya engkau, tuanku, memberikan tali dan jubah beraneka warna yang engkau sembunyikan di dalam rumahmu untuk disimpan." 30. Hadad menjawab orang ini, katanya, "Inilah tafsir mimpimu. Tali yang engkau lihat, artinya hidupmu, akan diperpanjang seperti tali. Dan melihat jubah yang diberi segala jenis warna, artinya engkau akan memiliki sebuah kebun anggur yang akan engkau tanami segala macam pohon buah-buahan." 31. Pengembara itu menjawab, katanya, "Tidaklah demikian, tuanku. Aku sedang sadar ketika aku memberikan kepadamu tali dan juga jubah yang ditenun dengan berbagai warna yang engkau turunkan dari keledai untuk menyimpannya bagiku." Hadad menjawab dan berkata, "Sesungguhnya aku telah memberitahukan kepadamu tafsir mimpimu, dan itu mimpi yang baik, dan inilah tafsirnya." 32. Anak-anak manusia memberikan kepadaku 4 keping perak, yaitu biaya menafsirkan mimpi, dan kepadamu aku hanya minta 3 keping perak. Orang ini tersulut amarahnya karena kata-kata Hadad, dan dia menangis dengan getirnya. Dia membawa Hadad kepada Serak, hakim Sodom. Orang ini mengadukan perkaranya kepada hakim Serak. Ketika Hadad menjawab, katanya, "Tidaklah demikian, tapi beginilah kejadiannya." Dan hakim berkata kepada pengembara itu, "Orang ini, Hadad, mengatakan kepadamu kebenaran, karena dia terkenal di kota-kota karena ketepatannya menafsirkan mimpi." Orang ini menangis karena perkataan hakim itu, dan dia berkata, "Tidak demikian, tuanku, karena pada hari itu aku memberikan kepadanya tali dan jubah yang ada di atas keledai, supaya disimpan di dalam rumahnya." Mereka berdua berdebat di hadapan hakim. Yang satunya berkata, "Beginilah kejadiannya," dan yang lain menyatakan sebaliknya. Hadad berkata kepada orang itu, "Berikanlah kepadaku 4 keping perak sebagai upahku menafsirkan mimpi. Aku tidak akan memberikan keringanan, dan berikan biaya 4 kali makan dan engkau makan di rumahku." 27. Orang itu berkata kepada Hadad, "Sungguh aku membayar kepadamu untuk apa yang aku makan di rumahmu. Hanya berikan tali dan jubah yang engkau sembunyikan di dalam rumahmu." Hadad menjawabnya di hadapan hakim dan berkata kepada orang itu, "Tidakkah aku mengatakan kepadamu tafsir mimpimu? Tali itu artinya hari-harimu akan diperpanjang seperti tali. Jubah itu bahwa engkau akan memiliki sebuah kebun anggur yang di dalamnya engkau akan tanami berbagai jenis pohon buah-buahan." 39. Inilah penafsiran yang tepat dari mimpimu. Sekarang berikanlah kepadaku 4 keping perak yang aku minta sebagai bayaran, karena aku tidak memberikan kepadamu keringanan. 40. Orang itu berteriak karena kata-kata Hadad, dan mereka berdua bertengkar di hadapan hakim. Hakim memberi perintah kepada hamba-hambanya yang segera mengusir mereka dari rumah dengan terburu-buru. Mereka meninggalkan hakim sambil bertengkar. Ketika orang-orang Sodom mendengar mereka, dan mereka berkumpul di sekelilingnya, dan mereka berteriak kepada orang asing itu dan cepat-cepat mengusirnya dari kota. Orang itu melanjutkan perjalanan di atas keledainya dengan hati yang pilu, meratap dan menangis. Sementara dia menyusuri jalan, dia menangis karena apa yang terjadi kepadanya di kota Sodom yang rusak. Pasal 19. Kekejian orang Sodom dan Gomora. 2 malaikat Elohim diutus ke Sodom menyelamatkan Lot, penghukuman atas kota-kota Sodom.